Apakah kamu menyesatkan anak itu? Gudi menggelengkan kepalanya sedikit, kalau begitu aku harus berani. Siapa yang mengenalmu? Kucing hitam besar itu menggigit kaki domba, dan mulutnya tiba-tiba mengeluarkan air liur. Kalian dulu, tidak ada hukum di Laut Kosmik. Dengan budidaya kaisar puncakmu, kamu berani menimbulkan badai yang tak ada habisnya dan membuat seluruh Laut Kosmik tidak aman. Titik. Jangan menonton, siapa yang tahu apa yang bisa kamu lakukan. Badai akan datang. Hahaha, itu tergantung siapa itu. Aku tidak punya pemikiran apapun tentang anak itu. Gudi tertawa, lalu berkata dengan kesedihan dan emosi yang tak ada habisnya, kamu juga tahu, kalau bukan karena yang satu itu, aku pasti sudah lama mati dan bahkan tidak punya kesempatan untuk bereinkarnasi. Bagaimana mungkin aku berani? Tidak taat. Lalu kamu masih mengajari mereka perpaduan yin dan yang. Kucing hitam besar itu meliriknya. Dia meliriknya dan berkata, jangan bilang kamu tidak punya pemikiran sendiri di dalamnya. Bisakah kamu menyalahkanku? Mata kaisar kuno membuka dan menutup, dan ada cahaya redup dan menakutkan yang meledak, seolah-olah alam semesta sedang bergelombang dan hancur. Anda juga telah melihat bahwa setelah anak laki-laki itu bergabung dengan alam semesta asli, dia tidak sepenuhnya memadatkan tubuh Dewa Dao Agung yang sempurna. Saya juga memberikan ide seperti itu untuk menyelesaikan misi yang ditinggalkan oleh orang itu saat itu. Sekarang itu aku memikirkannya. Seharusnya Dewa Dunia Bawah telah melakukan sesuatu yang salah. Ketika dia mengatakan ini, mata kaisar kuno bersinar, dan dia sepertinya mendapat kilatan inspirasi. Ya, aku mengatakan bahwa Dewa Dunia Bawah tidak bisa menyetujui orang itu begitu cepat, dan menyerah begitu saja. Dunia Bawah. Apa yang dia lakukan seperti memberikan seluruh dunia bawah kepada anak laki-laki itu sebagai mas kawin. Ini adalah pekerjaan hidupnya. Memadatkan tubuh Dao ilahi yang sempurna, ia harus memiliki realitas perpaduan yin dan yang dengan putri Dewa Hades, dan dalam proses fusi, setelah anak laki-laki itu memadatkan tubuh ilahi Dao yang sempurna dan sejati, putri Dewa Hades juga akan dapat memahaminya. Jalan surga dan manusia dapat menciptakan tubuh dewa tertinggi. Ketika saatnya tiba, bahkan jika kamu kehilangan dunia bawah, putrimu akan mendapatkan keuntungan yang besar. Betapa kejamnya. Kaisar kuno menghela nafas, seolah-olah dia telah sepenuhnya mengetahuinya. Dia mengatakan semuanya, raksasa yang lahir di zaman kuno ini memang tua dan licik, dan mereka bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan. Saat dia mengatakan ini, sang kuno kaisar melirik kucing hitam besar itu. Mengapa kamu menatapku? Kucing hitam besar itu menjilat janggutnya, aku berbeda dari orang-orang itu. Aku sangat sederhana. Apakah kamu sederhana? Gudi tertawa, jika kamu benar-benar memikirkan ide kuno, saya khawatir Anda keluar untuk mengganggu saya lebih awal. Saya harap anak laki-laki itu dapat benar-benar dan sepenuhnya memadatkan tubuh Dewa Dao Agung yang sempurna. Tubuhmu juga akan tersingkir, kan? Kamu tidak perlu bekerja terlalu keras sepanjang waktu. Kucing hitam besar itu menjilat cakarnya dan tidak berkata apa-apa, hanya melihat kekosongan di atas kepalanya. Di luar laut virtual, setelah Qin Chen dan yang lainnya pergi, dalam sekejap mata, mereka muncul di luar langit tanpa akhir. Chen, kenapa kamu berlari begitu cepat? Apakah kamu takut sebagian dari kami akan memakanmu? Sisi dan yang lainnya menarik Qin Chen dengan senyuman di bibir mereka. Pada saat yang sama, mereka dengan cepat mendekati Qin Chen dan meletakkan yang montok dan lembut tubuhnya menempel erat pada Qin Chen. Dengan kelembutan di matanya, sebenarnya, apa yang dikatakan Kaisar kuno senior sebelumnya memang ada benarnya, mengapa tidak? Saat dia mengatakan itu,
beberapa orang telah mengepung Qin Chen, semuanya tampak pada Qin Chen dengan penuh kasih sayang. Wajah Qin Chen langsung berubah menjadi hijau. Kalian, apa yang kamu lakukan? Suamiku, menurutmu apa yang bisa kita lakukan? Sisi tertawa kecil pada awalnya, tapi tersenyum, matanya penuh kasih sayang. Sebelumnya, suamiku bersedia untuk pergi ke dunia bawah dan nyaris lolos dari kematian untukku, yang membuat semua orang di selir ini khawatir dan ketakutan. Sekarang, setelah lukaku pulih, sekarang saatnya berbaikan dengan suamiku. Apakah kamu tidak tahu cara menebusnya pada kami? Itu benar. Qian Sui, Ru Yue, dan Waner juga menunjukkan penampilan menawan mereka dan terkekeh. Pusing, dari mana kamu mengetahui hal ini? Qin Chen berkeringat dingin, memandangi 4 wanita cantik dengan senyuman seperti bunga dan sosok anggun di depannya, tak bisa berkata-kata. Di mana mereka mempelajari kosakata ini? Bagaimana kamu ingin memberikan kompensasi? Kata Qin Chen dengan berani. Saya belum pernah menikmati pelayanan dari seorang kaisar yang berkuasa. Bagaimana kalau hari ini, suami saya, kaisar dari 2 alam, datang untuk melayani kita berempat? Murni dan menawan tetapi tidak jahat, menggoda jiwa orang, selaras dengan Ru Yue dan Waner, dan kaki giok mereka bergerak maju. Berani, saya adalah seorang kaisar yang sangat kuat, bagaimana saya bisa melakukan apapun untuk melayani orang lain? Qin Chen merasakan sakit kepala dan buru-buru berteriak, dengan nada yang agung, dan tekanan kaisar membayangi, mencoba menekan mereka berempat. Mari kita lihat bagaimana kita berempat bisa menaklukkannya. Sisi juga memarahi, dengan aura kaisar melonjak di sekujur tubuhnya, terkikik, dan Qian Sui serta yang lainnya bergegas menuju Qin Chen. Yang pegang tangan, yang angkat kaki, yang garuk kepala, semuanya mirip harimau dan serigala. Tunggu sebentar, ada kerumunan besar di sini, memasuki dunia kekacauan. Qin Chen menjerit, dan beberapa orang menghilang dalam sekejap. Di bawah pohon besar kuno, Qin Chen dan yang lainnya muncul di padang rumput yang berkilauan. Rerumputan harum, matahari bersinar, luar biasa hangat dan segar. Bagaimana, anak muda, apakah kamu sudah memikirkan bagaimana cara melayani kami? Sisi dan yang lainnya setengah berbaring di sana dan berkata sambil tersenyum. Ahem, biarkan Xiao Sheng mencobanya. Qin Chen tersenyum pahit, mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari level ini, jadi dia hanya bisa bangun, mendatangi keempat gadis itu, membungkuk dengan lembut, dan melepas sepatu dan kaus kaki mereka untuk keempat gadis itu, cewek-cewek. Stoking sutra berwarna daging pucat memudar, memperlihatkan kakinya yang mempesona. Kaki giok sisi adalah yang paling ramping, lembut dan halus, dan sulit untuk digenggam, sedangkan Qian Sui dan Ru Yue cerah dan mempesona, dan warnanya sangat putih sehingga tidak dapat dipuaskan. Sedangkan untuk Waners, diberi sedikit kapulaga, yang memberikan rasa yang unik. Setelah melepas kaus kaki tembus pandangnya, Qin Chen memegang kaki halus seperti batu giok milik keempat orang itu, beberapa terasa dingin dan halus, sementara yang lain sehangat batu giok. Beberapa orang mendengus. Sebelumnya mereka sangat liar, tetapi sekarang mereka sangat pemalu. Qin Chen terus bergerak, mengikuti rok panjang 4 orang, kaki ramping dan paha lurus hingga pinggang, membantu mereka membuka pakaian dan melepaskan ikat pinggang. Qin Chen terlalu sibuk sendirian, jadi beberapa orang akan membantu membuka pakaian bersama, menunjukkan cinta yang mendalam di antara saudara perempuan. Aku bisa jatuh cinta padamu Chen Sao dalam hidup ini, dan aku tidak akan menyesal dalam hidup ini. Mereka berempat mengernyitkan alis, berpelukan,
tersenyum, dan tidak benar-benar membiarkan Qin Chen melayani mereka berempat mereka sendirian, tetapi berdiri dengan lembut, entah setengah berlutut, atau memanjat tubuh Qin Chen, meluruskan tubuhnya, memegang pinggang dan pinggul Qin Chen. Perlahan membuka kancing jubah Qin Chen, dan melayaninya dengan lembut dan penuh perhatian. Mereka berempat bertugas bersama, seluruh tubuh Qin Chen bergetar, dan aura samar melonjak di tubuhnya, berubah menjadi kabut putih yang memikat, menutupi segalanya. Saat berikutnya, terdengar suara menderu di kabut putih. Awan naik dan air pasang naik dan turun. Berbagai kekuatan yin dan yang bergabung dengan cepat. Ledakan. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Di dunia yang kacau, sumber kekuatan yang tak ada habisnya tiba-tiba melonjak. Sumber nafas ini sepertinya lahir dari segala arah. Saya tidak tahu dari mana asalnya atau kemana tujuannya. Ini adalah di dunia yang kacau, masih ada beberapa makhluk di sini. Pada saat ini, mereka semua mengangkat kepala karena terkejut dan memandang ke langit dengan tidak percaya. Dalam kabut putih, Qin Chen dan Sisi bergabung, dan kekuatan satu sama lain menyatu satu sama lain. Setelah mencapai titik kritis tertentu, tubuh fisik yang telah mencapai titik ekstrim mekar dengan cahaya jalan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap langit. Umumnya, dengan cepat menyatu dengan dunia yang kacau ini. Ledakan. Sama seperti penciptaan dunia, Qin Chen merasa keinginannya tiba-tiba muncul di atas dunia yang kacau. Awalnya, dunia yang kacau ini telah menjadi bagian dari tubuh Qin Chen setelah bertahun-tahun pemurnian, dan pada saat ini, tubuh Qin Chen benar-benar menyatu dengan dunia yang kacau ini. Dunia yang kacau ini sepertinya telah berubah menjadi telur raksasa di tubuh Qin Chen, menahan kesadaran Qin Chen. Buka langit. Saya ingin membuka langit. Sebuah pemikiran naluriah muncul dalam kesadaran Qin Chen. Dia meraung dengan marah, dan dengan keras, seluruh jalan kekacauan dibuka olehnya dalam sekejap, seperti pangu membuka langit. Ledakan. Miliaran cahaya yang bersinar berubah menjadi ribuan jalan, muncul dari ujung kehampaan tak berujung seolah-olah dari dunia lain, dari lokasi dunia kacau Qin Chen, mereka meledak ke segala arah alam semesta asli. Ledakan. Dan di tengah-tengah yang cahayanya paling terang, terdengar suara guntur yang samar dan menakutkan. Di laut kosong, kaisar kuno dan kucing hitam besar tiba-tiba terbangun, dan langsung melihat ke kehampaan, masing-masing menunjukkan kegembiraan. Guntur penghakiman ilahi, adalah tubuh dewa yang sempurna dari Dao Agung, mari kita mulai. Boom! Kaisar kuno berdiri, dengan kekuatan kaisar ilahi melonjak di tubuhnya. Matanya meledak dengan cahaya ilahi, dan ada kekuatan samar dimensi tinggi yang mekar untuk menarik kekuatan ini. Kucing hitam besar itu juga melayang di udara, dengan ekspresi serius. Rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir di tubuhnya, dan setiap rune sangat kuno, seolah-olah mengandung kekuatan paling kuat di alam semesta. Asal-usul dunia yang kacau terungkap, dan semua hukum dan kekuatan Tao tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan jalan yang tak terhitung jumlahnya membentuk aura yang sangat kompleks, dan seluruh dunia yang kacau membentuk kumpulan ketiadaan. Boom! Langit runtuh dan bumi hancur. Dunia yang kacau ini seperti alam semesta yang baru lahir, perlahan muncul dan lahir di kehampaan ini. Kelahiran alam semesta. Pada saat ini, kesadaran Qin Chen telah menyebar dari dunia yang kacau, dan dia melihat segala sesuatu di bawah dengan kaget. Dunia yang kacau berubah menjadi dunia baru dan membentuk tubuhnya.